Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Izin silakan memperkenalkan diri, Bung. Ya, nama saya Kardinal. Saya sebagai Ketua Pimpinan Cabang Aneka Industri FSPMI DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Oke. Baik, Bung. Kita mau menanyakan, ini kan hari ini kita mau fokus terkait kasus di Citra Motor. Nah, bisa cerita sedikit nggak terkait kasus ini seperti apa, Bu? Jadi persoalan kasus Citra Motor ini udah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun ya. Ini berangkat dari persoalan mutasi sepihak. Jadi semua teman-teman anggota pimpinan bekerja Citra Motor ini dipindahkan ke grup perusahaan yang bukan memang bagian dari Citra Motor. Lalu kemudian teman-teman menolak dengan alasan beda perusahaan. Namun sepertinya perusahaan tetap kekeh. Bahkan dalam proses awal-awal itu terjadi gesekan-gesekan yang memang bahkan melibatkan juga aparat kepolisian ya. Bahkan ada rekan kita, anggota kita, handphonenya dirampas oleh Polsek Mayoran. Kemudian akhirnya selesai ketika dimediasi. Jadi kita melihat persoalan seperti ini umum terjadi di tingkat pekerja. Kita lihat aja contohnya, setelah proses dari perselisihan tentang kerja ini berlangsung, kemudian akhirnya teman-teman menggugat ke pengadilan dan beberapa kasus dibagi di beberapa gugatan, akhirnya kita menang, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Namun sampai saat ini eksekusinya pun masih sulit. Baik. Nah, kalau bicara update perkara ini sudah sampai di mana, Bung? Jadi perkara ini memang ya kita sebagai warga negara Republik ini mengikuti rel atau aturan-aturan hukum khususnya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Kita lalui semua SOP tersebut dari pengadilan PHI bahkan sampai ke MA dan Inkrah, kemudian sampai ketika kita mengalami kesulitan kita mengajukan surat kepada jurusita, dilakukan amaning 1. Namun kemudian ada pertanyaan kenapa amaning 2 ini nggak dijalankan dengan alasan dari jurusita perusahaan tutup. Tapi itu kan persoalan tadi persoalan hukum. Artinya dalam negara hal ini jurusita adalah bagian dari aparat penegak hukum, pasti punya dong langkah-langkah selanjutnya. Jangan membiarkan persoalan ini tidak ada kepastian jaminan bagi buruh. Padahal buruh sudah melakukan tadi tingkatan-tingkatan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, bahkan dari tingkat pabrik, partit, kemudian tingkat mediasi tripartit, bahkan ke tingkat pengadilan MA hari ini proses minta dieksekusi di jurusita pun akhirnya terbengkalai. Oh, baik. Nah, Bung, terakhir langkah-langkah strategis apa yang dalam waktu-waktu mendatang ini akan dilakukan oleh pimpinan cabang FSPMI DKI Jakarta? Ya, pimpinan cabang berpandangan melihat realita tentang sistem hukum kita saat ini sehat yang belum berkeadilan. Tidak ada cara lain selain tetap konsisten memaksakan supaya hukum ini tegak. Misalnya kita sudah melayangkan surat tadi audiensi ke pengadilan negeri Jakarta Pusat ini untuk tadi memastikan ada kepastian hukum buat pekerja, namun diabaikan dua surat tersebut. Ya, langkah selanjutnya kita akan melakukan aksi massa untuk mendorong supaya berikan tadi jaminan perlindungan hukum kepada buruh, jangan dibiarkan kasus berlarut-larut. Nah, teman-teman sini udah 1,5 tahun berjuang mendirikan tenda, bahkan kita tahu juga akhirnya kantor ini juga jadi seperti tidak terawat. Bahkan kita tahu juga di dalamnya juga ada 100 motor ya, 100 motor, kemudian bengkel juga akhirnya nggak berjalan. Kita melihat bahwa ini sepertinya disengaja ya. Jadi kita beranggapan ini perusahaan pemiliknya seperti orang yang memang banyak uang ya. Walaupun sudah diputuskan oleh keputusan negara dan bentuk pengadilan kita menang, tapi ya sampai detik ini tetap abai melaksanakan kewajiban dia. Nah, untuk itu, untuk memastikan supaya ini tidak berlarut-larut, ya mungkin dalam minggu-minggu ke depan ini teman-teman akan melakukan aksi massa yang tujuannya
meminta menggugah hati Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk turun tangan. Jangan biarkan kasus ini, walaupun kita tahu nggak jauh juga dari kantor pengadilan, berlarut-larut, membiarkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baik, oke Bung, sementara kita ucapkan terima kasih atas waktunya untuk wawancara ini. Kita berharap mudah-mudahan kasus yang sedang kawan-kawan tangani bisa segera tercapai ya, keinginan kita, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Hidup bro. Hidup bro. Hidup bro. Hidup bro. Hidup bro.